Tidak memeriksa, kan dalam hal apa, kapasitas apa penyidik bisa datang memeriksa seorang terlapor di rumah itu kan sangat tidak masuk akal. Penyidik itu datang ke rumah itu benar. Yang kedua bukan kasih surat panggilan, tapi memberikan surat perkembangan perkara SP2. Nanti akan ada upaya menjadi terpaksa karena memang mereka tetap juga tidak bertindak baik. Itu tindakan penyidik, bukan tindakan pengacara, bukan permintaan pengacara. Polisi itu pekerja independen. Maka kalau dari pengacara jangan banyak bacot. Di tengah proses hukum yang masih bergulir, laporan Fang Fang terhadap Vicky terkait dugaan penelantaran anak dan nafkah kembali menjadi sorotan. Pihak kepolisian pun disebut tengah melanjutkan proses tersebut, termasuk berencana memanggil sejumlah saksi untuk memperkuat dugaan unsur pidana dalam laporan tersebut. Namun di tengah persoalan yang semakin melebar, pihak Vicky justru membantah keras tudingan tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Agustinus Nahak, Vicky mengaku memiliki bukti transfer dana kepada Fang Fang yang disebut dilakukan sebelum proses persalinan. Bukti tersebut nantinya akan menjadi bagian dari upaya mereka untuk memberikan klarifikasi sekaligus membantah anggapan bahwa Vicky tidak menjalankan tanggung jawabnya. Segala sesuatunya polisi akan berhubungan dengan alat bukti. Alat bukti itu kan tentunya harus dihadirkan oleh pihak pelapor, baik itu saksi, bukti transferan, ya kan. Lalu apa saja bukti voice note, mungkin bukti CCTV dan lain sebagainya, itu kan sekarang sudah jadi alat bukti. Jadi untuk membuktikan seorang melakukan tindak pidana atau tidak, tentunya tidak hanya berdasarkan keterangan daripada si pelapor kan. Tentu kan harus ada saksi, bukti petunjuk, harus ada juga dokumen surat, mungkin ada transferan bukti bank. Kalau itu tidak ada, ya memang kasusnya baik dihentikan. Sudah ada konfirmasi kemarin dari Mabes, sudah menelpon Fang Fang, dan Fang Fang sudah memberitahukan kita menunggu karena kan Fang Fang sudah pulang ke Pati dan ada itu saksinya juga kan bapak sama ibunya Fang Fang. Bagaimana caranya nanti untuk bisa, kalau memang kita meminta untuk bisa memeriksa di sana boleh atau bisa datang ke sini. Belum juga usai satu persoalan, Vicky Prasetyo masih harus berhadapan dengan perkara hukum lainnya, yakni laporan terkait dugaan penipuan, penggelapan, hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan nilai kerugian yang disebut mencapai sekitar 500 juta rupiah yang dilaporkan oleh sosok berinisial RAS dan TA di Polda Metro Jaya. Dan yang membuat persoalan ini semakin serius, pada akhir Juli lalu, laporan tersebut dikabarkan telah naik ke tahap penyidikan. Setelah sejumlah saksi diperiksa, pihak kepolisian disebut telah menemukan adanya unsur pidana dalam perkara tersebut. Lantas, seperti apa respon Agustinus Nahak terkait laporan yang menyeret nama kliennya tersebut? Memang sudah memenuhi unsur pidana, hanya kan harus ada pemeriksaan saksi dan bank dan lain sebagainya untuk menguatkan unsur pidana itu. Dan ketika undangan sampai kedua tidak datang, baru ada upaya. Ya tentunya kan ada beberapa laporan polisi lah. Di Polda itu katanya ada 2 laporan. Lalu di Barreskrim tentang penelantaran. Lalu di Polda Jawa Tengah juga ada laporan polisi. Tapi yang saat ini yang saya tangani adalah laporan polisi yang di Polda Metro terkait dengan korban dugaan penipuan dengan kerugian 500 jutaan itu. Ini kan kasus pidana. Tentunya polisi tidak bertindak gegabah. Dan saya juga mintalah supaya perkara ini harus ditangani profesional. Kalau kami sih siap untuk menghadapi, karena Vicky kan belum diperiksa nih. Kalau diperiksa pasti kita kan juga membawa bukti-bukti yang ada untuk memberikan ya kepada pihak penyidik bahwa kasus ini memang tidak layak untuk ditingkatkan. Sebagai dihentikan saja kalau memang Vicky tidak pernah menerima duit tersebut. Bagaimana orang dilaporkan kalau dia tidak menerima duit? Bagaimana ceritanya? Itu.
Di tengah keberlanjutan proses penyidikan tersebut, muncul pula perbedaan keterangan dari pihak Vicky dan Agustinus Nahak. Selaku kuasa hukum Vicky, sebelumnya menyebut jika kliennya telah menjalani pemeriksaan di kediaman. Namun, keterangan tersebut justru diluruskan oleh kuasa hukum RAS yang diketahui juga menjadi kuasa hukum Fang Fang, istri Siri Vicky. Menurut mereka, polisi tidak melakukan pemeriksaan atau BAP di kediaman Vicky, melainkan pihak kepolisian hanya mengirimkan surat kepada Vicky untuk hadir dan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kebetulan dari kami sudah melakukan klarifikasi kepada pihak penyidik yang bersangkutan. Apakah betul telah dilakukan berita acara pemeriksaan di rumah VP? Justru menurut jawaban dari pihak penyidik pada tim kami, pihak penyidik itu bukan melakukan BAP, tapi hanya mengirimkan surat panggilan pada pihak VP untuk dilakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan ini. Dan kita ketika menonton klarifikasi dari kuasa hukum VP, yaitu dari Agus Nahak, sempat kaget juga kok bisa seorang kuasa hukum berbicara seperti itu, padahal faktanya tidak seperti itu. Tidak diperiksa, kan dalam hal apa, kapasitas apa penyidik bisa datang memeriksa seorang terlapor di rumah, itu kan sangat tidak masuk akal seperti itu. Ya, di sini saya berbicara dari sebagai pengacara Vicky Prasetyo. Barusan ya 2 menit lalu saya telepon sama Vicky. Kok penyidik itu datang ke rumahnya, itu benar. Yang kedua bukan kasih surat panggilan, tapi memberikan surat perkembangan perkara SP2HP kepada Vicky dan menjelaskan kepada Vicky terkait dengan proses naik kepada penyidikan tersebut. Di situ dia dan Vicky sempat diskusi di situ, walaupun tidak dimasukkan dalam BAP. Diskusi ya, dalam BAP itu tidak ada bahasa mereka itu. Vicky menanyakan, apakah saya penerima duit dari si pelapor? Memang tidak ada. Lalu kenapa saya naik ke tahap penyidikan? Diskusinya seperti itu. Vicky pun ya siap kapan saja dipanggil, maksudnya diklarifikasi. Karena laporan si pelapor itu memang tidak pada tempatnya. Bagaimana orang tidak pernah menerima uang apapun, tidak pernah ditransfer, tidak dikasih duit, lalu dilaporin? Itu kan memang kalau menurut saya salah sasaran. Tapi apapun itu, kita harus percaya kepada penyidik lah. Saya tadi juga mengajak Vicky kalau ada panggilan sebaiknya datang. Klarifikasi bahwa kau tidak ada hubungan hukum dengan pelapor, apalagi soal dana, ada transferan, kamu pemakaian dana dan sebagainya. Kalau tidak ada, sebaiknya kita datang. Kalau ada panggilan, klarifikasi supaya kasus ini dihentikan, ya, dikeluarkan SP3. Yang kedua, bahwa polisi datang bawa surat panggilan itu tidak benar, tapi dia datang bawa surat perkembangan perkara, menjelaskan kepada Vicky bahwa ini perkara sudah naik ke tahap penyidikan. Lalu Vicky tanya, kok bisa naik sedangkan saya sendiri tidak pernah terima uang? Benar, Vicky tidak pernah terima duit. Kata Vicky, penyidik itu menyatakan begitu. Loh, kalau emang tidak menerima duit, bagaimana bisa kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan? Itu nanti kita lihat ya. Kalau menurut saya, apapun itu, kita percaya kepada pihak kepolisian. Dan ketika nanti ada panggilan kepada Vicky untuk datang mengklarifikasi, maka saya tegaskan kepada Vicky, sebaiknya datang kalau dipanggil. Supaya secara Vicky kita klarifikasi. Kalau tidak ada hubungan dengan uang yang dilaporkan si pelapor, sebaiknya polisi keluarkan SP3, kasus itu dihentikan. Bukan hanya berhadapan dengan laporan dari RAS dan TA, Vicky Prasetyo ternyata juga tersandung 2 perkara serupa di wilayah berbeda. Salah satunya bergulir di Polda Jawa Timur terkait pengadaan perangkat audio senilai 213 juta rupiah untuk keperluan kafe di Semarang. Laporan ini dilayangkan oleh Fajar Ramadan selaku pemilik perangkat. Sedangkan perkara lainnya berada di Polres Karawang, Jawa Barat. Kasus tersebut berkaitan dengan pembangunan Gladiator Arena Karawang yang nilai proyeknya disebut mencapai 1,8 miliar rupiah. Bukan cuma soal laporan, perkembangan kasus ini juga mulai memunculkan kabar akan adanya langkah tegas terhadap Vicky. Pihak kuasa hukum pelapor menilai jika tidak ada itikat baik dari Vicky, bukan tak mungkin proses hukum akan berlanjut ke tahap yang lebih serius, yakni penjemputan paksa. Lalu seperti apa tanggapan pihak Vicky menanggapi isu jemput paksa tersebut? Ya, untuk laporan kemarin yang kita tarik dari Polres Metro Bekasi itu masih monitoring. Kemarin kami sudah menghubungi dengan polisi yang bersangkutan di Polres Metro Bekasi. Beliau menyampaikan sedang dimonitor untuk proses penindakannya. Nanti akan ada upaya penjemputan paksa kalau memang
mereka tetap juga tidak beretikat baik, tidak kooperatif, seperti itu kan? Itu aturan hukumnya. Kadang-kadang pengacara berlaku polisi. Pengacara itu advokat sesuai undang-undang advokat. Jangan mengintervensi polisi yang mana di situ ada undang-undang kepolisian. Pengacara itu sebaiknya memberikan nasihat hukum baik kepada kliennya, bukan mencampuri urusan penyidik. Kalau penyidik merasa bahwa orang ini harus dilakukan upaya paksa, itu tindakan penyidik, bukan tindakan pengacara, bukan permintaan pengacara. Polisi itu bekerja independen. Maka kalau jadi pengacara jangan banyak bacot, udah bekerja profesional, lapin klienmu aja. Nggak usah ikut-ikutan statement polisi mau ada upaya paksa kalau dia tidak datang lagi. Apa urusannya? Sekarang Vicky itu kan rakyat Indonesia, dia punya masalah dilaporkan. Ya kalian buktikan dong, karena kami pun akan membuktikan bahwa Vicky tidak bersalah. Penyidik itu independen. Saya yakin sekali selama saya jadi pengacara Vicky pasti dia akan kooperatif kan. Kita akan datang menjelaskan terkait dengan laporan pelaku. Karena Vicky tadi jelas-jelas kan menyampaikan banyak juga dengan bahwa dia tidak pernah menerima uang apapun dari si pelaku. Sehingga ini juga bisa menjadi, kalau sampai tidak terbukti kasus ini, Vicky juga bisa melapor balik yang bersangkutan. Kita persiapkan lah. Makanya jangan usah banyak bacot. Ada yang bacot-bacot di media itu. Menurut saya udahlah kita kerja profesional aja. Kalau memang mendampingi klien ya berikan nasihat hukum yang baik kepada klien. Bukan menyerang orang secara bawah kita di media itu. Menurut saya setiap orang itu harus menghormati hukum yang berlaku. Tentunya kita akan memantau, memonitor. Kalau bekerja profesional, kami akan hormati itu. Karena apapun itu, sebagai pengacara tentunya kan harus menghormati nilai-nilai dasar kemanusiaan, hak asasi orang itu harus dihormati. Dan kita bertindak itu mewakili klien, mendampingi klien, bukan kita klien itu sendiri. Jadi seolah-olah ngomong, apalagi melampaui kewenangan penyidik polisi. Oh, dan datang nanti suruh ditangkap. Sejak kapan itu? Enggak ada. Dia kan bertindak polisi atau sebagai pengacara. Yang kedua, enggak usah terlalu banyak memprovokasi. Kita ini hadir untuk mendampingi klien. Kalau memang klien saya misalnya ternyata mangkir, tidak taat, atau mungkin dengan alasan dia tidak hadir karena alasan yang lain, kan semua kan masih bisa. Yang penting kan alasannya harus lewat surat resmi. Kalau memang tidak takut. Tapi saya sarankan, ketika ada panggilan, Vicky pasti datang. Dan kita setelah klarifikasi, ya karena tidak ada hubungan hukum menurut Vicky ya, dengan alat bukti yang dia bawa tentunya kan, kita minta untuk dihentikan perkara itu. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.